Ku buat suami dan mertua jadi gelandangan. Siapa suruh mereka merawat pelakor di rumahku? Zahra duduk di teras rumahnya, menikmati semilir angin sore yang membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan mengguyur siang tadi. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat, sementara matanya memandangi halaman kecil yang dipenuhi tanaman hias kesayangannya. Hidupnya selama ini terasa cukup tenang, meskipun tidak selalu sempurna. Dia menikah dengan Fadil, seorang pria yang dikenalnya sejak kuliah. Cintanya pada Fadil begitu besar, bahkan ia rela meninggalkan pekerjaannya setelah menikah demi menjadi istri yang baik. Mereka telah menikah selama 7 tahun dan dikaruniai seorang putra bernama Dava yang kini berusia 5 tahun. Sejak awal pernikahan, Zahra sudah tahu bahwa kehidupan rumah tangga bukanlah dongeng indah seperti di novel atau film. Namun, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, memahami Fadil dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ia percaya bahwa dengan kesabaran dan cinta, rumah tangga mereka akan selalu harmonis. Mereka tinggal di rumah yang cukup besar, peninggalan orang tua Zahra. Awalnya, rumah itu hanya dihuni oleh mereka bertiga. Tetapi setelah ayah mertua Zahra meninggal 2 tahun lalu, ibu mertua Zahra, Bu Wati, memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Zahra menerima kehadiran ibu mertuanya dengan ikhlas, meskipun sejak awal ia sudah menyadari bahwa Bu Wati tidak begitu menyukainya. Hari-hari Zahra selalu dipenuhi dengan rutinitas rumah tangga. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Meskipun mereka memiliki asisten rumah tangga, Zahra tetap ingin memastikan bahwa suami dan anaknya mendapatkan perhatian langsung darinya. Ia percaya bahwa hal-hal kecil seperti menyiapkan teh pagi untuk Fadil atau menyuapi Dava sebelum sekolah adalah bentuk kasih sayangnya. Namun, Bu Wati seringkali memberikan komentar sinis. "Gimana sih, Ra? Masa ibu lihat Fadil masih sering makan di luar? Kalau kamu bisa masak yang lebih enak, pasti dia nggak bakal cari makanan di luar." Zahra hanya bisa tersenyum, menahan kata-kata yang ingin ia balas. Ia tahu, Bu Wati memang tak pernah benar-benar menyukainya. Sejak awal pernikahan, Bu Wati menganggap Zahra bukan menantu yang tepat untuk Fadil. Baginya, Zahra terlalu sederhana dan kurang bisa mengurus suami dengan baik. Padahal, selama ini Zahra selalu berusaha. Bahkan, ketika Fadil memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan merintis bisnis sendiri, Zahra yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga dengan uang tabungannya. Rumah yang mereka tinggali pun adalah miliknya, hasil warisan dari orang tuanya. Namun, semua itu seolah tidak cukup di mata ibu mertuanya. Fadil sendiri adalah pria yang cukup baik. Setidaknya itulah yang selama ini Zahra pikirkan. Ia memang tidak terlalu romantis, tetapi selama ini ia jarang membuat masalah besar. Pekerjaannya di dunia bisnis seringkali membuatnya sibuk, namun Zahra tetap mendukung dan percaya bahwa Fadil bekerja keras demi keluarganya. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang mulai berubah. Awalnya, Zahra tidak terlalu memperhatikan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Fadil semakin jarang pulang tepat waktu. Ia sering memberi alasan bahwa ada urusan pekerjaan, ada rapat mendadak, atau harus menemui klien di luar kota. Bahkan, beberapa kali ia pulang larut malam tanpa memberi kabar lebih dulu. Zahra mencoba berpikir positif. Ia ingin percaya bahwa semua ini memang demi kebaikan keluarga mereka. Namun, perlahan-lahan, Zahra mulai merasa ada yang aneh. Bu Wati juga semakin sering membela Fadil setiap kali Zahra mencoba menanyakan tentang kebiasaan suaminya yang berubah. "Fadil itu kerja keras buat kamu dan anaknya. Kamu harusnya bersyukur. Jangan malah banyak tanya. Istri yang baik itu nurut, bukan malah bikin suami pusing." Setiap kali Zahra mendengar kata-kata itu, hatinya terasa semakin sesak. Ia hanya ingin kepastian. Ingin tahu apakah suaminya masih menghargai keberadaannya atau tidak. Namun, yang paling menyakitkan bukan hanya perubahan sikap Fadil,
melainkan bagaimana Buwati mulai bersikap lebih aneh. Ibu mertuanya tiba-tiba meminta salah satu kamar di rumah itu untuk dikosongkan. Alasannya, ada tamu yang akan datang untuk tinggal sementara waktu. Zahra tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Ia berpikir mungkin Buwati ingin mengundang salah satu kerabatnya yang membutuhkan tempat tinggal. Namun, betapa terkejutnya Zahra ketika suatu hari ia menemukan seorang wanita muda berada di rumahnya. Wanita itu terlihat begitu nyaman, seolah sudah mengenal setiap sudut rumah. Bahkan, saat Zahra bertanya kepada Buwati siapa dia, sang ibu mertua hanya tersenyum sinis. "Oh, dia? Dia cuma teman Fadil. Kasihan, lagi butuh tempat tinggal. Kamu gak masalah, kan?" Zahra tidak bisa berkata-kata. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba menyergapnya, tetapi ia mencoba menepisnya. Ia masih ingin percaya bahwa semua ini hanyalah prasangka buruknya. Namun, kepercayaannya mulai runtuh saat ia melihat bagaimana Fadil memperlakukan wanita itu. Wanita itu, yang kemudian diketahui bernama Rina, bukan sekadar tamu biasa. Ia sering terlihat berbincang dengan Fadil di ruang tamu, tertawa bersama, bahkan sesekali memasak di dapur seolah-olah ia adalah nyonya rumah. Yang lebih menyakitkan lagi, Buwati justru terlihat sangat mendukung keberadaannya. Zahra mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Hari itu, Zahra sedang menyiapkan makan malam. Ia berharap Fadil akan pulang lebih awal dan duduk bersama mereka di meja makan. Namun, harapan itu hancur ketika ia mendengar suara langkah kaki masuk ke dalam rumah. Bukan hanya suara Fadil, tetapi juga suara Rina. Mereka berjalan berdampingan, tertawa kecil. Buwati menyambut kedatangan mereka dengan hangat, seolah Rina adalah bagian dari keluarga. Zahra merasa tubuhnya gemetar. Tangannya mengepal, tetapi ia mencoba menahan emosinya. Ia masih ingin percaya bahwa ini hanya kebetulan, bahwa ia tidak sedang dikhianati di rumahnya sendiri. Namun, saat Rina berbicara dengan nada lembut kepada Fadil, Zahra merasa hatinya hancur. "Mas, nanti aku bantu bersihin kamar ya. Aku udah taruh beberapa bajuku di lemari, nggak apa-apa kan?" Dan Fadil hanya tersenyum, tanpa sedikit pun melihat ke arah Zahra. Saat itu, Zahra sadar, rumah ini bukan lagi miliknya, dan ia harus melakukan sesuatu. Zahra duduk di sudut ruang tamu, memandangi pemandangan yang terasa asing baginya. Rumah yang selama ini ia rawat dengan penuh cinta, rumah yang ia jaga agar selalu terasa hangat dan nyaman, kini tak lagi terasa seperti miliknya. Suaminya, Fadil, sedang duduk di sofa sambil berbincang dengan Rina. Mereka tertawa bersama, sementara Buwati menyimak dengan penuh perhatian. "Seolah-olah akulah orang luar di rumah ini," batin Zahra perih. Sudah beberapa minggu sejak Rina mulai tinggal di rumah ini, dan semakin hari, posisinya sebagai istri sah semakin tersingkir. Pada awalnya, Zahra mencoba bersikap baik. Ia tidak ingin berpikir buruk, tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi semakin hari, semuanya semakin jelas. Rina tidak hanya tinggal di rumah ini, tetapi ia juga mulai mengambil alih banyak hal. Ia menggunakan kamar tamu yang nyaman, mengenakan sandal rumah yang sebelumnya hanya dipakai oleh Zahra, bahkan mulai masuk ke dapur dan memasak untuk Fadil. Yang lebih menyakitkan lagi, Buwati benar-benar berpihak pada Rina. "Zahra, kamu gak perlu masak hari ini. Rina sudah buat makan malam untuk Fadil," ujar Buwati suatu malam dengan nada seolah Zahra tidak dibutuhkan. Zahra berdiri kaku di dapur, memandangi panci yang sudah ia isi dengan bahan-bahan untuk makan malam. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa sebagai istri, ialah yang seharusnya menyiapkan makanan untuk suaminya. Tapi, tatapan tajam Buwati membuatnya mengurungkan niatnya. Dengan perasaan terhina, Zahra mematikan kompor dan meninggalkan dapur. Namun, di dalam hatinya, kemarahan mulai tumbuh. Suami yang semakin jauh,
Zahra masih mencoba bicara dengan Fadil. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, ingin mendengar langsung dari suaminya. Suatu malam, ketika Dava sudah tidur, Zahra memberanikan diri mendekati Fadil yang sedang duduk di depan televisi. "Mas, aku mau bicara," katanya pelan. Fadil melirik sekilas, tapi tidak mematikan televisi. "Apa?" tanyanya dengan nada malas. Zahra menarik napas. Ia ingin menanyakan segalanya, tapi pertanyaan yang keluar dari mulutnya justru terdengar lebih menyedihkan dari yang ia bayangkan. "Aku salah apa, Mas?" Fadil mengerutkan kening. "Apaan sih? Kamu berubah, Mas. Rumah ini berubah. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri." Fadil mendengus, lalu meletakkan remote TV ke meja. "Zahra, kamu itu terlalu banyak berpikir. Aku sibuk, ibuku butuh teman, dan Rina itu cuma teman biasa. Kenapa kamu selalu mempermasalahkan hal kecil?" Zahra menahan air matanya. "Teman biasa? Tapi dia tinggal di rumah ini. Dia memasak untukmu. Dia lebih dekat dengan keluargamu dibanding aku sendiri." Fadil menggelengkan kepala. "Zahra, kalau kamu gak bisa terima ini, mungkin kamu yang harus introspeksi diri. Jangan egois." Kata-kata itu menusuk hatinya seperti belati. Zahra menggigit bibirnya, menahan isak. Ia tidak ingin menangis di depan suaminya. Ia bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar, meninggalkan Fadil yang kembali menonton televisi tanpa peduli dengan perasaan istrinya. Saat itu, Zahra tahu, suaminya telah benar-benar berubah, dan ia harus melakukan sesuatu. Malam itu, Zahra tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit dengan mata yang basah. Berapa lama lagi ia harus bertahan? Sampai kapan ia harus diperlakukan seperti ini? Rumah ini miliknya. Ia yang membayar semua tagihan. Ia yang menyediakan semua fasilitas yang digunakan oleh Fadil, Bu Wati, dan bahkan Rina. Lalu, mengapa justru ia yang diperlakukan seperti orang asing? Zahra mengepalkan tangannya. "Aku tidak akan membiarkan mereka memperlakukanku seperti ini," bisiknya pelan. Sejak malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia bukan lagi Zahra yang selalu sabar dan menerima. Ia akan membalas semua pengkhianatan ini. Dan ia tahu betul bagaimana caranya. Malam itu, Zahra duduk di dalam kamarnya sambil memegang ponselnya. Pikirannya penuh dengan rencana. Ia tahu bahwa dia tidak bisa bertindak gegabah. Jika ingin membuat suami dan mertuanya merasakan penderitaan yang sepadan, ia harus melakukannya secara perlahan. Ia tidak akan langsung mengusir mereka dari rumahnya. Tidak, itu terlalu mudah. Ia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan sedikit demi sedikit. Merasakan kehancuran secara perlahan, seperti yang mereka lakukan padanya. Dan rencana pertama Zahra, menutup semua kartu kredit Fadil. Zahra adalah seorang wanita yang mandiri secara finansial. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar dengan jabatan cukup tinggi. Selama ini, semua tagihan rumah, biaya hidup, hingga kemewahan yang dinikmati oleh Fadil, Bu Wati, dan Rina, semuanya berasal dari uangnya. Fadil memang bekerja, tapi gajinya tidak seberapa dibandingkan dengan penghasilannya. Bahkan, sebagian besar pengeluaran rumah tangga mereka selama ini ditanggung oleh Zahra. Tanpa pikir panjang, Zahra membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Dengan beberapa ketukan jari, ia memblokir kartu kredit tambahan yang selama ini digunakan oleh Fadil. "Selamat tinggal, kehidupan mewahmu, Mas." Tak hanya itu, ia juga menarik akses Fadil dari rekening yang selama ini mereka gunakan bersama. Mulai saat ini, Fadil harus hidup dengan gaji kecilnya sendiri. Senyum dingin terukir di wajah Zahra. "Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan tanpa uangku, Mas." Langkah berikutnya,
Zahra berhenti membayar tagihan listrik dan air. Ia memang pemilik rumah, dan semua tagihan itu selama ini berada di bawah namanya. Tapi ia tidak akan membiarkan mereka terus menikmati fasilitas tanpa konsekuensi. 2 minggu kemudian, dampaknya mulai terasa. Suatu malam, saat Zahra baru saja pulang kerja, ia melihat Bu Wati dan Rina duduk di ruang tamu dengan wajah kesal. "Zahra, kenapa listrik mati? Ini sudah 2 hari," bentak Bu Wati begitu Zahra masuk ke rumah. Zahra melepas sepatunya dengan santai dan tersenyum tipis. "Oh, aku lupa bayar, Bu." Bu Wati menatapnya tajam. "Loh, kok bisa? Biasanya kamu nggak pernah lupa." Zahra mengangkat bahu. "Maaf, Bu. Aku lagi banyak pengeluaran sendiri, jadi nggak sempat mikirin yang lain." Fadil yang baru keluar dari kamar langsung menyambung. "Zahra, kamu harusnya bilang kalau butuh uang buat bayar listrik. Aku bisa bantu." Zahra terkekeh dalam hati. Bantu? Dengan gaji kecilnya? Bahkan untuk gaya hidupnya sendiri saja, Fadil selalu bergantung padanya. "Gak usah, Mas," kata Zahra santai. "Aku pikir, karena di rumah ini ada 3 orang dewasa selain aku, mungkin ada yang mau gantian bayar tagihan." Bu Wati terdiam. Rina hanya menunduk, jelas tidak bisa membantu. Sejak listrik diputus, mereka mulai kesulitan. Tanpa listrik, AC tidak bisa menyala, kulkas tidak bisa digunakan, dan yang lebih parah lagi, mereka harus mandi dengan air dingin karena pompa air juga berhenti bekerja. Hidup tanpa listrik dan air bersih adalah mimpi buruk bagi mereka. Namun bagi Zahra, ia hanya menikmati melihat mereka mulai panik dan menderita. Langkah berikutnya, Zahra menjual mobil yang selama ini digunakan oleh Fadil. Mobil itu dibeli dengan uangnya, meskipun atas nama Fadil. Dan kebetulan, Fadil tidak tahu bahwa Zahra memiliki akses untuk menjualnya tanpa tanda tangan suaminya. Maka, tanpa sepengetahuan Fadil, ia menemui seorang kenalannya yang tertarik membeli mobil tersebut. Hari itu, saat Fadil hendak berangkat kerja, ia terkejut melihat mobilnya tidak ada di garasi. "Zahra, mobilku mana?" teriaknya panik. Zahra, yang sedang duduk santai di teras sambil menikmati secangkir teh, menoleh dengan ekspresi polos. "Oh, itu? Aku jual." Fadil ternganga. "Kamu apa?" Zahra tersenyum. "Ya, aku jual. Mobil itu kan aku yang beli. Aku butuh uang untuk diriku sendiri sekarang, Mas." Fadil hampir meledak. "Tapi aku butuh mobil buat kerja." "Gunakan transportasi umum. Atau naik motor, kan masih ada motor." Fadil benar-benar tidak bisa berkata-kata. Melihat ekspresi frustasi suaminya, Zahra merasa puas. Selama ini, Fadil selalu menggunakan mobil mewah itu untuk bepergian. Bahkan sering mengajak Rina keluar dengan mobil yang ia beli. Sekarang, silakan menikmati hidup tanpa kenyamanan yang selama ini kau anggap remeh, Mas. Setelah semua fasilitas ditarik, Zahra tahu bahwa langkah terakhirnya adalah membuat mereka pergi dari rumah. Tanpa listrik, tanpa air, tanpa mobil, dan tanpa uang, rumah ini akan menjadi tempat yang tidak nyaman bagi mereka. Bu Wati mulai mengeluh setiap hari. "Zahra, kamu tegas sekali membiarkan ibu hidup dalam keadaan seperti ini." Tapi Zahra tidak terpengaruh. "Bu, aku cuma melakukan apa yang menurutku adil. Aku bekerja keras untuk rumah ini, tapi ibu malah membela perempuan lain dan membiarkannya tinggal di sini. Sekarang ibu bisa merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang seharusnya milik ibu sendiri." Rina mulai merasa tidak nyaman. Tanpa fasilitas yang selama ini ia nikmati, tinggal di rumah Zahra tidak lagi terasa menyenangkan. Dan Fadil, ia semakin frustrasi. Tidak ada listrik untuk menghidupkan AC, tidak ada uang untuk memenuhi gaya hidupnya,
dan tidak ada mobil untuk berangkat kerja dengan nyaman. Akhirnya, setelah berminggu-minggu bertahan dalam kesulitan, mereka semua menyerah. Suatu pagi, Zahra melihat Fadil sedang mengemasi barang-barangnya. Bu Wati juga terlihat memasukkan pakaian ke dalam koper. Wajahnya penuh amarah dan dendam. "Rina? Ia sudah lebih dulu pergi seminggu yang lalu." Tidak tahan dengan kondisi rumah yang semakin menyedihkan, Zahra menyaksikan mereka bersiap pergi dengan hati yang puas. Saat Fadil berjalan ke arahnya, pria itu berkata dengan suara dingin, "Kamu puas sekarang?" Zahra tersenyum tipis. "Sangat." Fadil menggertakkan giginya sebelum akhirnya keluar dari rumah dengan penuh kemarahan. Bu Wati menatap Zahra dengan tajam. "Suatu hari kamu akan menyesal, Zahra." Zahra hanya tertawa pelan. "Aku rasa tidak, Bu." Saat mereka akhirnya pergi dari rumah itu, Zahra menghela napas lega. Akhirnya, rumah ini benar-benar menjadi miliknya lagi. Dan yang paling penting, ia telah membuat mereka merasakan penderitaan yang sepadan dengan pengkhianatan mereka. Setelah Fadil dan keluarganya pergi, rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada lagi suara keluhan Bu Wati yang menyuruh ini dan itu. Tidak ada lagi suara Rina yang dengan manja meminta sesuatu kepada Fadil. Dan yang paling penting, tidak ada lagi suara suaminya yang penuh dengan kebohongan. Akhirnya, rumah ini benar-benar milikku sendiri. Zahra berdiri di tengah ruang tamu. Ia memandangi sekeliling rumahnya, rumah yang dulu terasa seperti neraka baginya. Sekarang, semua terasa lebih tenang. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa aneh. Bukan penyesalan, tentu saja. Ia tidak menyesal telah menyingkirkan mereka dari kehidupannya. Namun, ada ruang kosong di hatinya yang tiba-tiba terasa lebih besar dari sebelumnya. Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku butuh waktu untuk terbiasa." Pagi itu, Zahra memutuskan untuk membersihkan rumah. Setiap sudut rumah ini masih menyimpan jejak dari orang-orang yang telah menyakitinya. Zahra ingin menghapus semua itu. Ia mulai dari kamar tidur utama. Dulu, kamar ini adalah tempat di mana ia dan Fadil berbagi tawa, harapan, dan impian. Namun, pada akhirnya, kamar ini juga menjadi saksi bisu bagaimana suaminya berubah menjadi pria yang tidak setia. Zahra membuka lemari pakaian dan mulai mengeluarkan sisa-sisa barang milik Fadil. Baju-baju, jas kerja, parfum, bahkan dasi yang pernah ia belikan sebagai hadiah ulang tahun beberapa tahun lalu. Semua ia kumpulkan dalam satu kantong besar. Saat tangannya menyentuh sebuah kemeja putih yang masih berbau parfum Fadil, ada sesaat di mana hatinya terasa nyeri. Dulu, ia begitu mencintai pria ini. Dulu, ia rela melakukan apapun untuk membuatnya bahagia. Namun sekarang, yang tersisa hanyalah rasa sakit dan dendam yang akhirnya terbalaskan. Tanpa berpikir panjang, Zahra meremas kemeja itu dengan kuat, lalu melemparkannya ke dalam kantong. "Aku tidak akan terjebak dalam kenangan bodoh ini lagi." Ia melanjutkan ke kamar tamu, ruangan yang dulu ditempati oleh Bu Wati dan Rina. Di atas meja rias, masih ada beberapa barang milik Rina. Sisa-sisa bedak, lipstik, bahkan beberapa aksesori yang pernah ia tinggalkan begitu saja seolah rumah ini miliknya. Zahra mengambil semuanya dan membuangnya ke dalam kantong yang sama. Tidak ada lagi tempat bagi mereka di rumah ini. Tidak ada lagi kenangan yang perlu disimpan. Beberapa hari berlalu. Zahra mulai menikmati ketenangan dalam hidupnya. Ia bisa duduk di ruang tamu tanpa perlu melihat wajah mertuanya yang selalu mencemoohnya. Ia bisa menikmati makan malam tanpa perlu mendengar suara Manjarina yang meminta ini dan itu kepada Fadil. Ia juga mulai fokus pada pekerjaannya lagi, tanpa harus memikirkan drama rumah tangga yang dulu selalu menyiksa pikirannya. Namun, rasa penasaran mulai mengusiknya. Di mana mereka sekarang? Ia tahu bahwa setelah semua fasilitas yang ia tarik, Fadil, Bu Wati,
dan Rina tidak akan bisa hidup dengan mudah. Dan benar saja, ketika Zahra membuka media sosialnya, ia menemukan sesuatu yang menarik. Seorang temannya mengunggah foto Fadil yang sedang duduk di sebuah warung kopi pinggir jalan dengan wajah kusut. Pakaiannya terlihat lusuh, rambutnya acak-acakan, dan ia tampak lebih kurus dari terakhir kali Zahra melihatnya. Fadil benar-benar jatuh miskin. Zahra memperbesar foto itu dan tersenyum puas. Beginilah rasanya kehilangan segalanya, Mas. Namun, yang lebih menarik lagi adalah komentar di bawah foto itu. Kasihan banget, katanya diusir dari rumahnya sendiri sama istrinya. Dulu sombong banget, sekarang nyesel, kan? Karma itu nyata. Zahra membiarkan jemarinya bermain di layar ponselnya. Ia tidak berniat meninggalkan komentar apapun. Melihat keadaan Fadil seperti ini sudah lebih dari cukup baginya. Namun, satu pertanyaan kembali muncul di kepalanya. Bagaimana dengan Bu Wati dan Rina? Beberapa hari kemudian, Zahra mendapatkan jawabannya. Ia baru saja keluar dari sebuah minimarket ketika matanya menangkap sosok yang sangat familiar. Seorang wanita tua dengan pakaian lusuh duduk di trotoar, memeluk lututnya dengan tatapan kosong. Butuh beberapa detik bagi Zahra untuk menyadari siapa dia. Bu Wati, mertuanya yang dulu selalu membanggakan dirinya, selalu memandang rendah Zahra, kini duduk di pinggir jalan seperti gelandangan. Jantung Zahra berdebar. Ia tidak pernah menyangka bahwa keadaan mereka akan seburuk ini. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah orang yang duduk di sebelah Bu Wati. Rina, perempuan yang dulu penuh percaya diri, yang selalu tampil rapi dan penuh gaya, kini tampak kusam dan tidak terawat. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak kusut dan lelah. Matanya sembab, seolah ia baru saja menangis semalaman. Zahra berdiri di sana, memandangi mereka dari kejauhan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Dan Zahra? Ia hanya bisa tersenyum dingin. Zahra berdiri di sana, mematung di depan minimarket. Pandangannya tak lepas dari sosok yang duduk di trotoar dengan wajah kusut dan pakaian lusuh. Bu Wati dan Rina. Dulu, dua orang ini selalu berdiri tegak, menatapnya dengan pandangan merendahkan. Dulu, mereka memperlakukannya seperti pembantu di rumahnya sendiri. Dan sekarang, mereka benar-benar terpuruk. Bibir Zahra sedikit melengkung. Karma itu nyata. Namun, saat ia akan melangkah pergi, tiba-tiba suara lemah yang penuh keputusasaan menghentikannya. Zahra. Zahra menoleh. Bu Wati menatapnya dengan mata yang memerah. Suara itu terdengar begitu berbeda dari nada tinggi yang dulu selalu ia gunakan untuk memerintah. Rina yang duduk di sebelahnya juga menoleh dengan wajah tak percaya. Mata perempuan itu membesar, seolah melihat seseorang yang baru saja keluar dari surga. Mereka butuh bantuan. Dan Zahra tahu itu. Zahra tidak langsung mendekat. Ia hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan ekspresi dingin. "Kalian butuh sesuatu?" tanyanya datar. Bu Wati buru-buru mengusap air matanya. Tangannya gemetar saat ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terlalu lemah. Zahra melihat bagaimana tangan renta itu berusaha meraih sandaran dari tiang trotoar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zahra melihat Bu Wati dalam keadaan seperti ini, bukan sebagai perempuan sombong yang penuh kebanggaan, tapi sebagai orang tua yang benar-benar terpuruk. "Zahra." Suara Bu Wati bergetar. "Tolong kami." Zahra mengangkat alisnya. "Tolong?" Ia tertawa sinis. "Bu Wati, apa ibu lupa? Bukannya dulu ibu bilang aku ini tidak pantas jadi istri anakmu? Bukannya dulu ibu dan Rina yang mengusirku dari rumahku sendiri?" Rina menunduk dalam diam. Bu Wati terisak. "Kami tidak punya tempat tinggal lagi, Fadil." Suaranya tercekat sejenak.
Lalu ia menarik napas dalam-dalam. Fadil meninggalkan kami, Zahra. Zahra menegang. Apa? Dia pergi, menghilang entah kemana setelah kamu mengambil semua fasilitasnya. Aku dan Rina tidak punya uang. Kami tidak bisa membayar sewa kos, jadi kami diusir. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang menusuk hati Zahra. Fadil, pria yang dulu ia cintai mati-matian, ternyata benar-benar bajingan. Setelah semua yang terjadi, dia masih tega meninggalkan ibunya dan selingkuhannya begitu saja? Zahra seharusnya tidak terkejut. Tapi entah kenapa, mendengar kenyataan ini tetap saja membuatnya muak. Jadi, katanya pelan, setelah menikmati hidup di atas penderitaanku, kalian sekarang ingin aku menolong kalian. Bu Wati menangis semakin keras. Rina masih menunduk, menggigit bibirnya seolah menahan rasa malu yang luar biasa. Zahra tersenyum miring. Sekarang kalian tahu bagaimana rasanya diusir, katanya tajam. Bagaimana rasanya tidak punya tempat tinggal? Bagaimana rasanya menjadi sampah di jalanan? Kami menyesal, Zahra. Suara Bu Wati bergetar. Kami benar-benar menyesal. Rina akhirnya membuka suara. Zahra, katanya lirih, suaranya hampir tidak terdengar. Aku tahu aku bersalah. Aku tahu aku telah menghancurkan rumah tanggamu. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu kalau Fadil akan seperti ini. Zahra mencibir. Tidak tahu. Ia tertawa dingin. Kamu tidur dengan suami orang. Kamu hidup di rumahku dengan penuh kebanggaan. Dan sekarang kamu bilang tidak tahu. Rina terisak. Aku pikir Fadil mencintaiku. Zahra mendekatkan wajahnya ke arah Rina, menatapnya tajam. Dia tidak mencintaimu, bisiknya penuh kebencian. Dia hanya memanfaatkanmu. Sama seperti dia memanfaatkan ibunya. Sama seperti dia memanfaatkan aku. Rina menggigit bibirnya semakin keras. Air matanya jatuh semakin deras. Zahra menarik napas dalam. Ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin puas melihat mereka menderita lebih lama. Tapi di sisi lain, mereka sudah mendapatkan balasan yang lebih dari cukup. Zahra mengeluarkan dompetnya dan menarik selembar uang. Ia menjatuhkannya ke pangkuan Bu Wati tanpa berkata apapun. Bu Wati menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca. Ini cukup untuk beli makan 1 hari, kata Zahra dingin. Tapi jangan salah paham. Aku bukan memberimu uang karena aku peduli. Aku hanya tidak ingin ada orang yang mati kelaparan di depan mataku. Bu Wati dan Rina terisak semakin kencang. Zahra melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan kepuasan, bukan kebencian, bukan kemenangan, tapi juga bukan rasa kasihan. Ia tidak akan pernah melupakan bagaimana mereka memperlakukannya dulu. Namun, satu hal yang pasti, mereka telah menerima balasan yang setimpal. Dan bagi Zahra, itu sudah lebih dari cukup. Langkah Zahra terasa ringan saat ia meninggalkan minimarket itu. Namun, entah kenapa, perasaan di hatinya terasa begitu berat. Bukan karena iba, bukan karena kasihan, tapi karena melihat bagaimana orang-orang yang dulu menyakitinya kini benar-benar berada di titik terendah hidup mereka. Dulu, Bu Wati adalah wanita yang selalu tampil anggun dengan perhiasan berkilauan di tubuhnya. Suaranya yang lantang selalu digunakan untuk mengatur segalanya, seolah dia ratu di dalam rumah. Rina, perempuan itu adalah duri dalam daging. Seorang pelakor yang dengan bangga merebut suaminya dan tinggal di rumahnya sendiri, seolah Zahra ini bukan siapa-siapa. Dan sekarang, mereka berdua hanya gelandangan yang duduk di pinggir jalan dengan pakaian lusuh, wajah penuh debu, dan tatapan yang kehilangan cahaya. Zahra menghela napas. Ia seharusnya bahagia melihat mereka seperti itu.
Seharusnya ia tertawa dan merasa puas karena keadilan akhirnya berpihak padanya. Tapi, kenapa ada sesuatu yang mengganjal di dalam dadanya? Saat ia hampir sampai di mobilnya, tiba-tiba suara tangisan yang memilukan membuatnya menghentikan langkah. Ia menoleh. Di sana, di bawah lampu jalan yang mulai menyala redup, Bu Wati menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya bergetar, wajahnya penuh air mata. "Aku menyesal, Zahra, aku menyesal." Suara itu begitu lirih, nyaris tak terdengar. Tapi Zahra bisa mendengarnya dengan jelas. Matanya kembali menatap Rina yang kini menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya naik turun, menahan isakan yang tak mampu ia bendung lagi. "Aku bodoh," suara Rina terdengar serak. "Aku pikir aku akan bahagia. Aku pikir Fadil benar-benar mencintaiku." Zahra tidak bergerak. Hatinya terasa seperti diaduk-aduk. Dulu, ia yang menangis seperti ini. Ia yang merasa dunia hancur berkeping-keping saat dikhianati oleh dua orang yang paling menyakitinya. Dan kini, mereka yang merasakan semuanya. Karma itu nyata. Namun, kenapa air mata mereka tidak membuatnya puas? Kenapa ada sesuatu yang terasa begitu menyakitkan di dalam dirinya? Zahra menutup matanya sesaat, mencoba mengatur napasnya yang terasa berat. Ia harus pergi. Ini bukan urusannya lagi. Tapi kakinya tetap terpaku di tempat. Hatinya berperang. Ia ingin membiarkan mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang pernah ia alami. Tapi di sisi lain, bayangan dirinya yang dulu, saat ia menangis sendirian, diusir tanpa belas kasihan, tak punya siapa-siapa untuk bersandar, muncul di pikirannya. Dan itu membuatnya teringat sesuatu. Betapa sakitnya perasaan saat dunia seakan tidak berpihak padamu. Betapa menyedihkannya ketika orang-orang yang dulu kau percaya malah menusukmu dari belakang dan membiarkanmu jatuh ke dasar jurang tanpa ada tangan yang menolong. Matanya kembali menatap mereka. Bu Wati masih menangis dengan kepala tertunduk. Tubuhnya yang dulu kuat kini tampak begitu rapuh. Rina menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah, berusaha menahan tangisan yang seakan tidak akan pernah berhenti. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya tempat tinggal. Tidak punya uang. Dan yang paling menyakitkan, tidak punya siapa-siapa. Zahra merasakan dadanya bergetar. Bukan karena kasihan, tapi karena ia tahu betapa pedihnya hidup dalam kondisi seperti itu. Ia menggertakkan giginya. Ia ingin membenci mereka. Tapi kenapa? Rasanya tidak semudah itu. Zahra akhirnya melangkah maju. Ia berdiri tepat di depan Bu Wati dan Rina, menatap mereka dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Dulu, suaranya terdengar datar. "Aku juga menangis seperti kalian." Bu Wati mengangkat wajahnya, matanya yang sembab menatap Zahra dengan penuh kesedihan. "Aku juga merasa dunia sudah menghancurkanku. Aku juga pernah merasa ditinggalkan, dikhianati, dan tidak punya siapa-siapa. Aku juga pernah berharap seseorang akan datang dan menolongku. Tapi tidak ada yang datang." Rina menggigit bibirnya lebih keras. Bu Wati terisak. Zahra menarik napas dalam. "Kalian mendapatkan apa yang kalian tanam. Aku tidak akan meminta kalian untuk menanggung lebih dari ini, karena aku tahu Tuhan sudah cukup adil." Ia mengeluarkan selembar uang dari tasnya dan meletakkannya di trotoar di depan mereka. "Ini yang terakhir. Jangan berharap lebih dariku lagi." Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia tidak akan menoleh lagi. Tidak peduli seberapa keras Bu Wati dan Rina menangis. Tidak peduli seberapa besar rasa penyesalan mereka. Tidak peduli jika mereka akhirnya menyadari bahwa harga dari pengkhianatan adalah kehancuran yang tak terelakkan. Zahra sudah cukup kuat untuk meninggalkan semuanya. Dan kali ini, ia benar-benar melakukannya.
Ia menutup pintu mobilnya dan melaju pergi. Tanpa rasa benci, tanpa dendam, tanpa beban. Karena akhirnya, ia benar-benar bebas. Hujan turun dengan deras malam itu. Langit kelam seolah menangisi nasib seseorang yang kini terjerumus dalam kegelapan yang ia gali sendiri. Di sebuah tempat yang sunyi dan penuh genangan air, seorang pria berjalan dengan langkah tertatih. Tubuhnya kuyup, rambutnya berantakan, dan wajahnya yang dulu tampan kini kusut tak terawat. Fadil, pria yang dulu begitu angkuh. Pria yang pernah dengan mudahnya mengusir istri yang selalu setia menemaninya. Pria yang dulu memandang rendah perempuan yang ia anggap tidak cukup berharga untuk dipertahankan. Dan sekarang, ia bahkan tidak tahu harus kemana. Ia mendekap jaket tipis yang sudah robek di beberapa bagian. Perutnya melilit kelaparan. Tangannya menggigil menahan dingin. Hujan terus mengguyurnya, tapi ia tidak peduli. Ia sudah tidak memiliki harga diri. Hidupnya hancur. Awalnya, Fadil berpikir hidupnya akan jauh lebih bahagia tanpa Zahra. Ia mengira Rina akan menjadi pasangan yang lebih menyenangkan, lebih mengerti dirinya, dan lebih membuatnya merasa seperti seorang pria yang dihormati. Tapi, kenyataan jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Sejak Zahra menarik semua fasilitasnya, kehidupannya berubah drastis. Rumah yang ia tinggali dengan nyaman kini bukan lagi miliknya. Uang yang selalu ia hamburkan dengan mudah kini tak lagi bisa ia dapatkan. Pekerjaannya sudah lama hancur. Zahra adalah tangan kanan di perusahaan tempatnya bekerja. Tanpa Zahra, karirnya runtuh seketika. Ia mencoba bertahan dengan Rina, tapi perempuan itu lebih buruk dari yang ia kira. Rina adalah orang pertama yang meninggalkannya saat segalanya mulai sulit. Saat tabungan mereka habis. Saat tidak ada lagi tempat untuk bernaung. Saat mereka harus tidur di jalanan, di emperan toko yang kotor dan bau. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Fadil, bentak Rina beberapa waktu lalu. Aku pikir kamu pria mapan. Tapi ternyata kamu cuma pecundang yang tidak bisa mempertahankan hartamu sendiri. Dan seperti itulah akhirnya. Rina pergi, meninggalkan Fadil yang masih terpuruk dengan kehancurannya. Ia tertawa miris malam itu, menatap hujan yang terus turun tanpa henti. Ia bodoh, sangat bodoh. Fadil mengeratkan tubuhnya di bawah sebuah halte tua, mencoba berlindung dari hujan yang semakin dingin. Namun, di tengah suasana sepi itu, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang tak asing. Ia mengerjap. Tidak mungkin. Tapi sosok itu benar-benar ada di sana. Zahra, wanita yang dulu ia tinggalkan dengan mudah, kini berdiri tak jauh dari tempatnya duduk. Ia mengenakan pakaian yang elegan, wajahnya bersinar di bawah lampu jalan yang temaram. Sejenak, Fadil merasa dunianya berhenti. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingin berbicara. Ia ingin memanggilnya. Namun, kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Zahra pun melihatnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mata mereka kembali bertemu. Namun tidak ada lagi kehangatan di sana. Tidak ada lagi cinta. Hanya tatapan dingin yang membuat Fadil merasa semakin tenggelam dalam keputusasaan. Zahra. Suaranya parau. Zahra tidak menjawab. Ia hanya menatapnya sesaat, lalu berbalik dan melangkah pergi. Fadil ingin mengejarnya, tapi langkahnya terasa berat. Ia sadar, tidak ada lagi tempat untuknya di dalam hidup Zahra. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Fadil duduk terdiam di bawah lampu jalan yang remang-remang, tubuhnya basah kuyup. Hujan yang turun tak kunjung reda, namun tidak ada yang lebih dingin dari hati yang sudah patah. Sesekali, ia menoleh ke arah tempat di mana Zahra terakhir terlihat. Namun, ia tahu, tak ada lagi yang bisa mengubah kenyataan. Sebuah tawa kecil meluncur dari bibirnya, tapi tawa itu lebih mirip isakan yang tertahan.
penyesalan datang terlambat. Itulah yang ia rasakan sekarang. Ketika ia menatap kembali perjalanan hidupnya, segala kebodohan dan kesombongannya yang dulu, ia merasa begitu hina. Selama bertahun-tahun, ia menilai rendah Zahra. Ia melihat Zahra hanya sebagai istri yang bisa disingkirkan saat tidak lagi memberikan kebahagiaan. Padahal, Zahra adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Tapi, ia baru menyadari itu setelah semuanya terlambat. Zahra bukan hanya istrinya, tapi juga sahabat, pasangan yang selalu mendukungnya, bahkan ketika ia sendiri terjatuh dan gagal. Tapi Fadil terlalu buta untuk melihat itu. Ia terbuai oleh kecantikan Rina yang lebih muda, oleh janji-janji manis yang ternyata kosong belaka. Fadil menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir saja jatuh. Ia tidak layak menangis. Ia tidak layak mendapatkan pengampunan. Zahra sudah terlalu banyak memberinya, dan ia malah mengkhianatinya. Dia ingat dengan jelas hari-hari terakhir bersama Zahra. Di rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini hanya menyisakan kenangan pahit. Mereka pernah menghabiskan waktu berdua, berbicara tentang impian mereka, tentang masa depan yang akan mereka bangun bersama. Tapi semua itu hancur hanya karena kesalahannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Fadil kembali ke apartemennya yang sepi, yang kini tidak lagi bisa memberi rasa nyaman. Sisa-sisa kehidupan mewah yang dulu ia nikmati tampak begitu jauh. Semua barang-barang mahal yang pernah ia beli untuk Rina kini terasa tidak berarti lagi. Tanpa Zahra, hidupnya kosong. Tentu, ia mencoba mencari pekerjaan lagi. Namun, tanpa latar belakang yang kuat dan tanpa dukungan Zahra, segala usahanya berakhir sia-sia. Teman-teman yang dulu dekat dengannya, yang selalu menyanjung-nyanjungnya saat ia masih memiliki segalanya, kini tak lagi peduli. Fadil tak lebih dari sekadar orang asing di mata mereka. Suatu pagi, saat Fadil keluar untuk mencari pekerjaan, ia bertemu dengan seorang pria tua yang duduk di trotoar. Pria itu mengenakan pakaian compang-camping, wajahnya keriput dan penuh dengan bekas luka kehidupan. Mata pria itu tajam, penuh dengan pengalaman hidup yang tak terungkapkan. Fadil terhenti sejenak. "Apakah kamu tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya?" tanya pria tua itu dengan suara serak. Fadil terdiam, merasa seolah-olah pria itu berbicara langsung ke hatinya. "Kehilangan bukan hanya soal harta," lanjut pria itu. "Kehilangan adalah ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak punya lagi orang yang bisa kamu percayai. Kehilangan adalah saat kamu menyadari bahwa kamu telah mengkhianati orang yang paling mencintaimu." Fadil menundukkan kepala. "Aku tahu," jawabnya pelan. Pria tua itu menatap Fadil lama, kemudian mengangguk. "Jika kamu ingin memperbaiki semuanya, pertama-tama, kamu harus belajar untuk mengakui kesalahanmu. Karena tanpa itu, tidak ada yang bisa diperbaiki." Fadil merasa seperti ditampar keras oleh kata-kata pria itu. Ia tahu itu. Ia tahu ia harus mengakui kesalahannya, tetapi ia tak tahu bagaimana caranya. Zahra sudah pergi jauh darinya, dan seiring waktu, ia merasa semakin jauh dari harapan untuk bisa kembali memperbaiki hubungan mereka. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuannya dengan pria tua itu, dan hidup Fadil tak kunjung membaik. Ia masih berjuang untuk bertahan hidup, tetapi ia juga semakin merasa seperti terperangkap dalam kesendirian. Ia ingin menghubungi Zahra, meminta maaf, tetapi setiap kali ia ingin melakukannya, rasa malu dan penyesalan menghalanginya. Fadil merasa dirinya tidak layak untuk meminta maaf. Ia sudah terlalu jauh menghancurkan segalanya. Zahra pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik, bukan dirinya yang penuh dengan kebohongan dan kesalahan. Namun, pada suatu malam yang gelap, saat Fadil duduk termenung di pinggir jalan, pikirannya dipenuhi dengan bayangan wajah Zahra. Wajah yang dulu selalu ceria, penuh cinta. Wajah yang kini hilang dari hidupnya.
Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus mengambil langkah untuk memperbaiki hidupnya. Mungkin tidak ada lagi jalan untuk kembali ke Zahra, tapi ia harus mencoba memperbaiki dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Fadil memutuskan untuk pergi ke tempat yang ia hindari selama ini, rumah Zahra. Bahkan jika itu hanya untuk meminta maaf. Dengan langkah berat dan hati yang penuh penyesalan, Fadil berjalan menuju rumah Zahra, berharap meskipun sangat kecil, masih ada sedikit harapan untuk memperbaiki semuanya. Fadil berdiri di depan gerbang rumah Zahra dengan tangan yang gemetar. Ia menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian yang nyaris habis. Rumah ini masih terlihat sama seperti dulu, megah, bersih, dan hangat. Hanya saja, kini bukan lagi rumahnya. Hatinya berdetak kencang saat ia mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Dalam benaknya, Zahra akan membukakan pintu, menatapnya dengan mata penuh kemarahan, atau mungkin malah tidak mau menatapnya sama sekali. Tidak butuh waktu lama, pintu terbuka, dan sosok Zahra muncul di hadapannya. Fadil tertegun. Wanita yang berdiri di depannya masih sama seperti yang ia ingat, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Zahra lebih dingin, sorot matanya penuh ketegasan. Ia tidak lagi wanita yang dulu selalu mengalah, yang selalu menaruh harapan pada pria yang tidak menghargainya. Zahra melipat tangan di dada, menatapnya dengan ekspresi tanpa emosi. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara itu membuat Fadil semakin ingin merunduk dalam rasa bersalahnya. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu justru lebih terasa menyedihkan. Aku ingin bicara denganmu, Zahra." "Untuk apa?" potong Zahra cepat. Fadil terdiam. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, begitu banyak penyesalan yang ingin ia sampaikan, tapi lidahnya keluh. "Setelah apa yang kau lakukan padaku, kau pikir aku masih mau mendengar omonganmu?" lanjut Zahra, nadanya tajam. "Kau datang ke sini setelah kau dan ibumu merawat pelakor di rumah ini, setelah kau merendahkan aku, membuang aku seolah-olah aku ini sampah." Fadil merasakan matanya mulai panas. Aku salah, Zahra." Suaranya bergetar. "Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal." Zahra tersenyum miring, tapi itu bukan senyum bahagia. Itu senyum penuh luka yang sudah lama mengering. "Penyesalanmu tidak ada artinya bagiku, Fadil," ucapnya pelan. "Aku sudah selesai denganmu." Fadil terdiam. Dadanya terasa sesak. "Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya," pinta Fadil, suaranya hampir terdengar seperti bisikan. Zahra tertawa kecil, tapi di balik tawa itu, ada getir yang dalam. "Kesempatan." Zahra menatapnya lurus-lurus. "Di mana kesempatan itu saat aku memohon padamu dulu? Saat aku menangis karena ulahmu? Saat aku diusir dari rumahku sendiri?" Fadil menundukkan kepala. "Kau memilih untuk menghancurkan hidupku, Fadil. Kau dan ibumu memperlakukan aku seperti tidak ada harganya. Dan sekarang, ketika kau kehilangan semuanya, kau datang padaku, meminta kesempatan." Mata Zahra berkaca-kaca, tapi ia menahan dirinya. Kesempatan itu sudah hilang. Kau tidak layak mendapatkannya. Fadil merasakan dadanya semakin berat. "Zahra, aku tidak punya siapa-siapa lagi." Zahra menggeleng. "Itu bukan salahku." Tak lama setelah Fadil pergi dengan langkah gontai, seorang wanita tua datang ke rumah Zahra. Wajahnya tampak lelah, tubuhnya kurus, dan pakaiannya lusuh. Wanita itu berdiri di depan gerbang, menatap Zahra dengan sorot mata memohon. Zahra menghela napas panjang. Ia tahu siapa wanita itu. "Buwati," ucapnya datar. Ibu mertua yang dulu begitu membencinya kini berdiri di depannya dengan keadaan yang jauh berbeda. Dulu, wanita itu memandangnya dengan tatapan meremehkan, menganggapnya tidak pantas untuk Fadil. Sekarang,
Wanita itu bahkan tidak berani menatapnya langsung. "Zahra." Suara Bu Wati lirih. Aku tidak tahu harus pergi kemana lagi." Zahra menatap wanita itu lama. Ada perasaan aneh yang menyelimutinya. Wanita yang dulu mengusirnya dari rumah, yang lebih memilih merawat pelakor dibanding menantunya sendiri, kini datang dalam keadaan tak berdaya. "Apa yang kau inginkan?" tanya Zahra akhirnya. Bu Wati menghela napas panjang. Suaranya bergetar saat berbicara. Aku hanya ingin meminta maaf padamu, Nak." Air matanya mulai jatuh. "Aku dulu buta. Aku terlalu terpengaruh oleh kebohongan Rina, dan aku membiarkan anakku melakukan kesalahan besar. Aku tidak pernah menghargaimu, padahal selama ini kaulah yang selalu ada untuk kami." Zahra tetap diam. "Setelah semua yang terjadi, aku sadar aku telah kehilangan segalanya. Aku kehilangan rumah, kehilangan anakku, kehilangan harga diriku sendiri." Bu Wati mulai terisak. "Aku tidak meminta banyak, Zahra. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal." Zahra menatap wanita itu dengan perasaan yang bercampur aduk. "Dulu, kau dengan bangga mengusirku dari rumahku sendiri," Zahra berkata dengan nada pelan, tapi tegas. "Kau membela perempuan yang merebut suamiku, kau merendahkanku, menganggapku tidak pantas berada di keluargamu." Bu Wati menangis semakin keras. "Aku tahu, Nak, aku tahu." Ia mengusap air matanya. "Dan aku tak berharap kau mau memaafkanku. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal." Zahra menarik napas dalam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ada bagian dari dirinya yang masih sakit, yang masih menyimpan luka dari apa yang telah mereka lakukan. Tapi di sisi lain, melihat Bu Wati dalam keadaan seperti ini, ada sesuatu yang berubah di hatinya. "Dulu, aku menangis karena perlakuan kalian," Zahra berkata pelan. "Sekarang, aku tidak akan menangis lagi. Aku sudah cukup terluka, dan aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam lubang yang sama." Bu Wati mengangguk, menerima kenyataan bahwa Zahra tidak akan langsung menerimanya kembali. "Terima kasih sudah mau mendengarkanku, Nak," ucapnya sambil menunduk. Zahra memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk. Bu Wati berbalik, melangkah pergi dengan tubuh yang semakin renta. Ia tahu tidak ada lagi tempat untuknya di kehidupan Zahra. Tapi setidaknya, ia telah mengatakan apa yang harus ia katakan. Zahra menatap kepergian wanita itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia telah mendapatkan keadilannya. Mereka yang menyakitinya kini merasakan sendiri akibat dari perbuatan mereka. Namun, mengapa hatinya terasa begitu kosong? Langit sore berwarna jingga ketika Zahra duduk di ruang kerjanya, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Angin sepau-sepau mengusap pipinya yang kini terlihat lebih tegar. Setelah semua yang terjadi, setelah air mata dan pengkhianatan, akhirnya dia bisa mengangkat kepalanya dengan bangga. Tapi, rasa perih di hatinya belum sepenuhnya sirna. Sejak hari itu, ketika dia mencabut semua fasilitas yang selama ini dinikmati oleh Fadil dan Bu Wati, hidup mereka berubah drastis. Tak ada lagi rumah mewah, mobil nyaman, atau uang yang selalu tersedia. Zahra tak ingin tahu secara langsung bagaimana keadaan mereka sekarang, tetapi kabar tentang penderitaan mereka terus sampai ke telinganya. Beberapa hari yang lalu, seorang teman lama yang masih berhubungan dengan lingkungan Fadil bercerita bahwa mantan suaminya itu kini tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota bersama ibunya dan perempuan yang dulu menghancurkan rumah tangga Zahra, Laras. "Zahra, kau tahu? Aku hampir tak mengenali mereka saat tak sengaja bertemu di pasar." Bu Wati terlihat kurus, wajahnya lebih tua dari sebelumnya. Fadil juga, dia tampak lusuh, seperti pria yang kehilangan segalanya, ujar temannya dengan nada setengah kasihan. Zahra hanya tersenyum tipis kala mendengar itu. Bukan kebahagiaan yang dia rasakan,
melainkan sebuah keadilan yang akhirnya datang. Namun, bagaimana dengan kehidupannya sendiri? Zahra kini fokus membangun kembali hidupnya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang rumah tangga yang hancur, dia ingin mengukir masa depan yang lebih baik. Dia mulai mengurus kembali bisnis keluarganya yang dulu hampir dia lupakan karena terlalu sibuk mengurus suami dan mertuanya. Sekarang, perusahaan keluarganya berkembang pesat, dan Zahra semakin dikenal sebagai wanita mandiri yang sukses. Tapi di balik kesuksesan itu, hatinya masih menyimpan luka yang belum sepenuhnya pulih. Ada malam-malam di mana dia terbangun dengan mata basah, mengingat bagaimana dulu dia diperlakukan oleh orang-orang yang seharusnya mencintainya. Ada hari-hari di mana dia merasa sendirian, meskipun dia dikelilingi oleh banyak orang. Namun, Zahra sadar bahwa dia tak boleh terus larut dalam kesedihan. Dia ingin benar-benar melepaskan masa lalunya, termasuk dendam yang masih menyelimuti hatinya. Tapi bisakah dia benar-benar melupakan segalanya? Terutama ketika Fadil dan Buwati perlahan mulai mencari cara untuk mendekatinya kembali. Malam itu, hujan turun deras. Kilatan petir sesekali menerangi langit gelap, menciptakan bayangan yang samar-samar di balik kaca jendela besar rumah Zahra. Dia duduk di ruang tamunya, menyesap teh hangat sambil membaca dokumen bisnis. Namun, pikirannya tak sepenuhnya fokus pada tulisan di kertas itu. Ada sesuatu yang mengganggunya, rasa aneh yang muncul setelah bertemu kembali dengan Fadil dan Buwati siang tadi. Siang itu, Zahra tidak sengaja bertemu dengan mereka di sebuah pusat perbelanjaan. Penampilan mereka jauh berbeda dari terakhir kali ia melihat mereka. Buwati mengenakan pakaian yang lusuh, wajahnya pucat dan terlihat lebih tua dari usianya. Sementara Fadil, pria yang dulu begitu percaya diri, kini tampak seperti pria yang kehilangan harapan. Zahra. Suara lirih Buwati membuat langkahnya terhenti. Zahra menatap mereka dengan ekspresi datar. Tak ada lagi kebencian membara dalam hatinya, hanya perasaan lega karena dia tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan mereka. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya tanpa nada emosi. Fadil menunduk, sementara Buwati mencoba tersenyum. "Kami hanya ingin bicara, kami menyesal, kami salah, Nak." Zahra menghela napas panjang. Dia tidak buta. Dia tahu mereka datang bukan hanya karena menyesal, tapi karena mereka tak lagi memiliki siapa-siapa. Laras, wanita yang dulu mereka bela mati-matian, ternyata hanya bertahan sebentar di sisi Fadil sebelum pergi meninggalkannya demi pria lain yang lebih kaya. Ironi, bukan? Aku sudah memaafkan, tapi itu bukan berarti aku akan menerima kalian kembali dalam hidupku, kata Zahra tenang. Buwati berkaca-kaca, sementara Fadil semakin menunduk. Zahra, kami tidak punya siapa-siapa lagi. Zahra tersenyum tipis. Kali ini ada sedikit rasa iba. Namun, dia tahu bahwa belas kasihannya tak boleh lagi menjebaknya seperti dulu. Kalian yang memilih jalan ini. Kalian yang memilih untuk menghancurkan keluarga kita. Aku telah melewati masa sulit, dan kini aku bahagia dengan kehidupanku. Jadi, maaf, tapi aku tidak akan kembali, ucapnya sebelum melangkah pergi, meninggalkan mereka yang terdiam dalam kehancuran mereka sendiri. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, Zahra akhirnya menemukan kebahagiaannya sendiri. Dia menjalankan bisnisnya dengan sukses, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mencintainya. Dia tidak lagi menyimpan dendam atau kebencian, hanya rasa syukur bahwa dia berhasil keluar dari kehidupan yang penuh kepalsuan. Sementara itu, Fadil dan Buwati menjalani hidup mereka dengan penuh penyesalan. Mereka kehilangan segalanya, harta, kenyamanan, bahkan harga diri. Tak ada lagi orang yang mau membantu mereka setelah semua perbuatan yang mereka lakukan. Kehidupan telah memberikan mereka pelajaran berharga. Dan Zahra? Dia telah memenangkan pertempuran tanpa perlu membalas dendam secara langsung. Dia hanya membiarkan kehidupan yang berbicara.
Kisah Zahra mengajarkan kita bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan kebencian. Terkadang, cara terbaik untuk membalas pengkhianatan adalah dengan menjadi lebih kuat dan lebih bahagia. Hidup akan selalu memberikan keadilan pada waktunya, dan mereka yang menyakitimu akan menuai apa yang telah mereka tanam. Jika kamu pernah mengalami perlakuan tidak adil, jangan larut dalam dendam. Fokuslah pada dirimu sendiri, bangkit, dan buktikan bahwa kamu bisa hidup lebih baik tanpa mereka yang telah mengkhianatimu. Ingat, harga diri dan kebahagiaanmu jauh lebih berharga daripada balas dendam. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Zahra hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tetap kuat dan percaya bahwa setiap luka pasti akan sembuh pada waktunya. Salam hangat, dan tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu.